Barakallahu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kita pada subuh hari ini, lanjutan pembahasan kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tafsir surah An-Nisa. Kita sudah masuk ke ayat yang
ke-36. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perintah untuk memenuhi hak-hak selainnya, hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhusus orang yang paling banyak memberikan maslahat atau paling banyak menjadi wasilah kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada orang lain, pada sekitar. Setelah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya semata, kita juga mensyukuri orang-orang di sekitar kita yang banyak memberikan manfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap mensyukuri Allah bagi orang yang tidak mensyukuri, berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Karena kebaikan orang-orang di sekitar kita itu tidak lepas juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ukuran keimanan itu dengan kebaikan, dengan akhlak kepada sesama. Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya orang yang paling baik imannya, paling baik ibadahnya kepada Allah, itu juga orang yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ini tidak bisa dipisahkan antara haknya Allah dengan hak-hak manusia terhadap kita. Di sini disebutkan yang pertama, faqala wa bil walidaini ihsana. Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ai ahsinu ilaihi. Maksudnya berbuat baiklah kepada mereka bil qaulil karim, dengan ucapan-ucapan yang mulia, wal khitabil latif, dengan komunikasi, dengan ucapan, dengan berbicara kepada mereka penuh dengan lemah lembut. Karena terkadang ada ucapan yang bagus tapi penyampaiannya tidak bagus. Ucapannya bagus, yang dia sampaikan benar, tapi caranya lagi yang tidak benar. Wal fi'lil jamil, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang baik, yang indah, yang menyenangkan. Bi ta'ati amrihima, dengan mentaati perintah keduanya, kedua orang tua, selama memerintahkan kepada kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun orangnya apabila perintahnya itu mengandung maksiat kepada Sang Pencipta. Wajtinabi nahyihima, dan menjauhi larangan-larangannya. Wal infaqi alaihima, dan menafkahi kedua orang tua.
Di ayat yang lain di surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala lebih jelas memaparkan hak-haknya kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya qada. Qada di sini termasuk al-fadl wujub. Dalam usul fikih selain amara alaikum wajaba qada. Qada termasuk al-fadl al-wujub. Wa qada rabbukum alla ta'budu illa iyyah. Artinya Allah mewajibkan kepada kalian untuk menyembah Allah semata, tidak menyembah selain Dia semata. Wabil walidaini ihsana. Sini juga setelah perintah beribadah kepada Allah semata, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Jika keduanya telah sampai ke umur yang tua, kalian mendapati di sisi kalian kedua orang tua kalian dalam keadaan tua renta. Kenapa disebutkan di sini kondisi tua, kondisi usia yang sudah renta? Karena di sini waktunya mereka sangat membutuhkan. Saat-saat mereka paling membutuhkan anaknya, paling membutuhkan kasih sayang anaknya, keberadaan anaknya. Kalau orang tua itu masih kuat, masih bekerja, masih banyak, masih bisa mencari nafkah sendiri, masih bisa mencukupi kehidupannya sendiri, itu tidak terlalu membutuhkan terkadang anaknya. Bahkan terkadang anaknya yang masih membutuhkan ke bapaknya. Sudah menikah tapi masih butuh sama orang tuanya. Tapi ketika mereka sudah rentah, sudah tua, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah sakit-sakitan, di sini diuji kebaktian anaknya itu. Sinilah sebenarnya ujian terberat di akhir-akhir hidupnya orang tua, di masa-masa usianya yang sudah mau berakhir. Makanya apabila kalian mendapati di sisi kalian keduanya sudah tua, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau dua-duanya, apakah mereka masih hidup berdua atau ada yang sudah meninggal salah satunya, fala taqul lahuma uff, jangan mengucapkan kepada keduanya, kepada mereka kata-kata uff, kata-kata ih, kata-kata apakah dengan bentakan ataupun tidak. Artinya semua yang bisa menyakiti hati kedua orang tua, sekecil apapun. Nah di sini fala taqul lahum uff, di sini ulama memakai mafhumul aula. Nah, kalau kata uff saja tidak boleh, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan bentakan, cacian, marah, mengangkat suara di depan kedua orang tuanya? Apalagi kalau sampai memukul. Ada. Apalagi terkadang ada juga yang sampai memperkarakan kedua orang tuanya, waliyazubillah. Di sini Allah tidak memberikan syarat. Nah, terkadang ada juga orang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya karena merasa diterlantarkan dulu waktu kecil. Biasa ada juga begitu. Nah, dulu saya tidak dirawat, tidak. Di sini Allah tidak memberikan syarat. Pokoknya dia orang tuamu, apapun yang dia lakukan selama dia semasa hidupnya, apakah kamu diberikan hak-hak sesuai dengan yang pantas atau tidak, dia perhatian atau tidak, dia baik kepadamu atau tidak, dia yang merawatmu atau tidak, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Wajib memperlakukan kedua orang tua dengan perlakuan yang baik. Wala tanharhuma, dan jangan memaki-maki, memarahi mereka, perkataan-perkataan yang buruk. Wa qul lahum qawlan karima,
dan lakukanlah, ucapkanlah kepadanya ucapan-ucapan yang mulia, yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang, yang bisa membahagiakan mereka, yang menyejukkan hati mereka. Isilah kehidupan mereka di akhir-akhir hayatnya dengan keindahan, sebagaimana mereka telah memenuhi masa kecilmu dengan segala kebahagiaan. Maka isilah kehidupan mereka di akhir dengan penuh kebahagiaan. Waqfid lahum janahadzul, rendahkan diri kalian di hadapan mereka. Sekalipun kamu lebih kuat sekarang daripada mereka, kamu lebih kaya daripada mereka, kamu lebih terkenal, lebih hebat, semuanya kamu lebih baik daripada dia sekarang, tapi tetap kamu anaknya, kamu harus merendah, kamu harus lebih menghinakan dirimu di hadapannya. Jangan membanggakan dirimu di hadapan kedua orang tua. Merendah minar rahmah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan senantiasa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada keduanya. Senantiasa membaca doa, Rabbi arhamhuma, ya Allah, wahai Tuhanku, berikan rahmat kepada keduanya, kama rabbani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Ya, segala bentuk kebaikan mesti diberikan kepada kedua orang tua. Karena terkadang juga ada anak itu terkadang merasa ketika sudah memenuhi materi kedua orang tuanya merasa sudah cukup. Padahal bisa jadi orang tua bukan materi yang dia butuhkan. Bukan materi, mungkin keberadaanmu di sisinya yang dia butuhkan. Mungkin kamu kasih uang kamu tidak merasa senang, masih merasa sedih. Dan terkadang mereka tidak menampakkan kesedihan itu. Mereka terkadang tidak mengeluhkan, tapi di sini di dalam hatinya merasa membutuhkan kehadiranmu di sampingnya, membutuhkan kebersamaanmu. Artinya apa saja yang bisa membuat bahagia kedua orang tua itu dilakukan. Dari segi ucapan, perbuatan, apalagi nafkah kalau memang mereka membutuhkan nafkah. Bahkan termasuk termasuk jihad atau termasuk ibadah kepada Allah itu ketika seorang itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, man sa'a liwalidayhi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjalan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, fa fi sabilillah, maka dia berjalan mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Dan dia mencari nafkah untuk diniatkan kepada kedua orang tuanya. Bahkan kedua orang tua bagi seorang laki-laki itu harus lebih diutamakan daripada keluarganya. Jadi anak laki-laki itu tetap baktinya kepada kedua orang tua lebih utama dari yang lainnya, dari makhluk. Beda dengan wanita. Kalau istri itu baktinya kepada suaminya, orang tua nomor 2. Kedua orang tua itu setelah suami. Tapi kalau laki-laki tidak, orang tuanya masih tetap nomor 1. Makanya kisahnya itu yang kisahnya yang terkurung di dalam gua itu, ketika terdesak, ketika terjebak dalam masalah, terjebak dalam gua. Kalau kita sekarang mungkin tidak terjebak dalam gua, tapi terjebak dalam suatu masalah, kita susah keluar dari masalah itu. Maka mereka mengatakan tidak ada yang bisa mengeluarkan kita kecuali amal kebaikan yang pernah kita lakukan, yang betul-betul ikhlas, betul-betul tulus kita lakukan karena Allah. Akhirnya mereka semua berpikir-pikir, kira-kira amalan apa yang saya andalkan.
Makanya kita semua ini harus ada amalan andalannya. Kira-kira kalau kita dalam keadaan terdesak, kira-kira amalan apa yang mau kita pakai untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kita dari masalah. Kira-kira amalan apa yang paling ikhlas? Pokoknya amalan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Di antaranya ini baktinya kepada kedua orang tua. Termasuk amalan yang bisa memberikan kebaikan dunia akhirat adalah bakti kepada kedua orang tua. Kalau mau bagus urusan duniamu, perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tua. Dia mendahulukan kedua orang tuanya daripada istri dan anak. Ya. Ketika dia kembali terlambat, biasanya dia cepat datang. Terlambat dia keluar mencari nafkah, cari kayu bakar. Pulang orang tuanya sudah tidur. Nah, belum makan. Mereka tidur dalam keadaan lapar. Akhirnya apa? Dia siapkan minuman, susu untuk kedua orang tuanya dan tidak dibangunkan. Nah, bang, makan dulu. Tidak. Dia tunggu sampai bangun sendiri. Dan bukan ditaruh di sampingnya, bilang nanti kalau bangun makan sendiri, minum sendiri. Tidak. Dia duduk di samping, begadang di situ. Dia tunggui orang tuanya sampai bangun. Dia tidak bilang, taruh saya di situ, saya pergi tidur. Tidak. Kenapa? Khawatir ketika kedua orang tuanya bangun, dia cari mana makanan. Langsung sudah ada di hadapan. Kemudian dalam riwayat juga itu, istri dan anaknya sampai menangis karena belum makan. Dan tidak bisa. Harus kedua orang tua dulu makan. Baru istri dan anaknya. Dia tidak peduli anak dan istrinya kelaparan. Demi kedua orang tuanya. Kalau kita biasanya terbalik, nanti sisa-sisa baru dikasih orang tua. Kalau sudah selesai anaknya istrinya baru dikirim ke orang tua. Itu pun biasanya kalau sudah mau basi, sudah mau kadaluarsa baru dikasih ke orang tuanya. Wal iyazubillah. Ya. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW itu mengatakan tidak ada dosa yang lebih cepat hukumannya daripada durhaka kepada kedua orang tua. Begitu pula sebaliknya, tidak ada kebaikan yang lebih cepat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bukan cuma berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian mengatakan wa ikrami man lahu ta'alluqum bihima. Bahkan termasuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah memuliakan orang-orang yang punya hubungan dengan keduanya. Artinya terkadang orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi mungkin dia tidak baik hubungannya dengan saudaranya, berkelahi dengan saudaranya. Biasanya itu juga menyakiti orang tua. Terkadang kalau kita bermusuhan dengan saudara kita sendiri, berkelahi atau kita menyakiti saudara kita, itu juga terkadang biasa menyakiti kedua orang tua. Jadi termasuk juga semua yang punya hubungan dengan kedua orang tua, kita harus berbuat baik. Saudara-saudaranya, keluarga-keluarga dekatnya, ibu bapak kita, bahkan teman karibnya juga, teman dekatnya, kalaupun bukan keluarga. Pernah Abdullah bin Umar ke pasar. Abdullah bin Umar pergi ke pasar. Apa nak kerja Abdullah bin Umar ke pasar? Biasanya belanja atau apa? Tapi pernah dalam riwayat itu, Ibnu Umar biasa ke pasar itu tujuannya hanya untuk memberi salam kepada orang-orang di pasar. Hanya untuk ifsya'us salam. Masuk pasar, assalamualaikum, baru pulang. Cuma mau dapat pahala banyak dengan memberi salam. Coba itu. Hanya untuk menyebarkan salam. Ketika sampai di pasar di situ atau di suatu tempat, Abdullah bin Umar ketemu dengan seorang Arabi, orang Arab yang tinggal di pedalaman di pelosok.
Tiba-tiba Abdullah ini memberikan kudanya kepada orang itu. Kudanya, serbannya diberikan kepada orang tersebut. Kemudian pergi. Sahabatnya Abdullah bin Umar ini heran. Kenapa kamu kasih dia? Orangnya tidak, orang siapa itu? Orang tidak terkenal juga. Bukan juga orang miskin, bukan juga. Kenapa kamu kasih kudamu? Kamu masih mau pulang. Kamu lebih pantas untuk memakainya untuk kembali. Abdullah bin Umar mengatakan, innahu kana sadiqan li Umar. Ini orang tadi ini dulu sahabatnya bapakku. Sahabatnya Umar, teman dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian dan saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah SAW, inna min abarril bir an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Inna min abarril bir, di antara bentuk kebaikan terbaik, bakti kepada kedua orang terbaik itu adalah menyambung hubungan silah dengan orang-orang yang menjadi sahabat, kekasih, teman dekatnya orang tua. Inna min abarril bir an tasila ahla wuddi abik. Menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh bapakmu, kedua orang tua. Jadi kalau ada teman-teman dekatnya, tempat biasa ada orang tua kan, ada teman-teman karibnya itu, selalu dia kunjungi, selalu dia datangi, selalu ngobrol dua-dua. Biasa ada orang tua, biasanya itu ada sahabat dekatnya, bestinya lah istilahnya sekarang. Itu perlu disambung lagi hubungan. Biasanya teman-temannya di masjid, jamaah-jamaah di masjid, biasanya ada teman-temannya selalu nongkrong, ngobrol-ngobrol berdua. Nah, itu termasuk bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada teman-teman dekat. Ini yang banyak dilalaikan biasanya. Banyak dilalaikan ketika kedua orang tua sudah wafat, itu tidak disambung lagi hubungan dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan kedua orang tua. Sehingga terputus hubungan antara keduanya. Termasuk kebakti kepada kedua orang tua itu melanjutkan kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Seumpamanya orang tua kita itu termasuk donatur tetap di suatu masjid seumpamanya, maka kita sebagai anak lanjutkan itu atas nama dia, supaya orang di masjid itu masih terus mengenang dia. Artinya, oh masih ada lanjutkannya anaknya, atau orang tua kita itu sering menafkahi satu keluarga, ada satu keluarga yang sering dia nafkahi, maka lanjutkan, jangan diputus. Makanya termasuk kisah itu di suratul Qalam itu, ashabul jannah. Itu ashabul jannah artinya pemilik kebun. Itu dulu orang tuanya itu memang setiap panen selalu dia berikan jatah untuk orang miskin. Ada memang jatahnya orang miskin untuk, pokoknya kalau dia panen harus ada berapa persen keluar untuk orang miskin. Tapi setelah kedua orang tuanya wafat, nah ini anaknya ini rakus. Nah, saya tidak cukup, mau lagi dikasih orang miskin. Akhirnya apa? Dia pikir, nah ini kalau kita panen besok pagi, datang semua ini orang miskin. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau itu ada kebun di sana itu, kalau dia panen ada bagian tadi situ. Akhirnya dia pasti mengatakan, mengenai kalau kita panen malam-malam, panen sebelum mereka datang kita panen memang. Akhirnya setelah mereka datang, Allah sudah hanguskan semua kebunnya mereka itu. Innal dhallun, kita tersisa ini mana kebunnya, sudah hilang. Kenapa? Karena niat jahatnya itu, niat buruknya itu ingin menghalangi haknya fakir miskin dari kebun yang selama ini kedua orang tuanya selalu bagikan kepada fakir miskin. Tapi di sini juga bahwasanya kisah ini juga menunjukkan bahwa orang tua yang baik itu, yang suka berbagi, itu biasanya melindungi anak-anaknya.
Karena kita lihat di akhir kisah ini anak-anaknya taubat, anak-anaknya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengakui kesalahan-kesalahannya. Setelah melihat kebunnya hancur, kebunnya binasa, mereka berpikir, wah ini kesalahan kita ini. Karena kemarin kita berniat jahat, kita menyalahi apa yang selama ini kedua orang tua kita lakukan. Akhirnya mereka memperbaiki diri. Nah, ini juga termasuk perlindungan Allah kepada anak itu ketika orang tuanya dulu rajin bersedekah di kebun itu, sekalipun anaknya ingin melakukan keburukan, Allah mengembalikan mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Makanya seorang ulama itu berkata kepada anaknya, mengatakan, sesungguhnya saya ini menambah rakaat salatku untuk kamu. Artinya dia menambah rakaat salat sunnahnya untuk kebaikan anak-anaknya nanti di masa mendatang, untuk menjaga anak-anaknya. Kebaikan orang tua, kesalehan orang tua, itu melindungi anak dari urusan dunia dan akhirat. Makanya di suratul Kahfi itu, ketika Nabi Musa meminta makan kepada penduduk kampung itu dan tidak diberi makan, Nabi Musa bersama Nabi Khidir mendapatkan dinding yang sudah mau roboh, rumah yang sudah mau roboh. Kemudian mereka bangun. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kau bangun itu rumah? Nah, ini penduduk kampung ini kikir semua, kita minta makan tidak mau kasih makan. Kenapa kau bangun secara gratis? Maunya kita minta upahnya. Nabi Musa mengatakan, Nabi Khidir mengatakan, Nabi Musa yang bertanya, Nabi Khidir yang menjawab, "Amma al-jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salih." Jadi ini katanya bangunan ini milik anak yatim di kota. Di bawahnya ini ada harta warisan dari orang tuanya, tersembunyikan di bawah situ, di bawah bangunan itu. Kalau tidak dibangun, nanti ada orang gali, dapat itu warisan, ngambil orang kikir semua di kampung sih. Jadi Nabi Khidir dan Musa membangun itu rumah supaya tidak ada yang ganggu itu, tidak ada yang dapatkan harta yang ditanam oleh kedua orang tuanya. Kenapa Allah melindungi harta ini? Karena abuhuma soleh. Karena dulu orang tuanya itu orang yang baik, orang yang soleh, sehingga setelah dia wafat, Allah sendiri yang menjaga anak yatimnya. Allah yang menjaga harta anaknya supaya sampai kepada mereka. Dan ini bahwa di antara bentuk penjagaan orang tua kepada anaknya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa sekarang tidak ada orang yang bisa menjaga anaknya. Dulu mungkin kalau kita di dalam rumah kita bisa jaga anak kita, tapi kalau sudah di luar, tapi kalau sekarang susah. HP itu tidak bisa dijaga. Bagaimanapun usahanya orang tua menjaga itu, pergaulan susah kalau bukan Allah yang menjaga. Jadi sini mengatakan wa ikrami man lahu ta'alluqum bihima wa silatur rahim, menyambung silaturahim allati la rahimalaka illa bihim, yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui perantara kedua orang tuamu. Jadi hubungan kerabat yang diperantarai oleh orang tua, berarti bapakmu, berarti apanya? Saudara-saudaranya bapakmu, sepupu-sepupunya bapakmu, kemanakannya bapakmu, pokoknya semua kerabat yang melalui jalur bapak atau ibu itu harus disambung. Termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua dengan menyambung silaturahim, menyambung hubungan kerabat dengan orang-orang terdekat dari jalur ibu bapak. Walil ihsani biddan, dan perbuatan baik itu ada dua lawannya. Walil ihsani biddani, dan
untuk perbuatan baik itu ada dua lawannya. Yang pertama al-isaatu wa adamul ihsan. Al-isaatu artinya melakukan keburukan, menyakitinya, memarahinya, membuat mereka menangis. Nah, itu termasuk juga. Kalau menangis bahagia tidak ada masalah. Membuat mereka bangga, termasuk juga. Termasuk bakti kepada kedua orang tua itu membuat kedua orang tua bangga. Kalau kamu berprestasi, itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Seperti kisahnya Abdullah bin Umar juga ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, Inna minasyajari syajarah barakatuha ka barakatil mu'min. Ada satu pohon, berkahnya itu, kebaikannya itu sama seperti kebaikan seorang mukmin. Ini Abdullah bin Umar ketika mendengar pertanyaan Nabi, sudah ada jawaban di kepalanya. Bahwa yang dimaksud Nabi ini adalah pohon kurma. Karena pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Dari ujung akar sampai ujung daunnya itu semuanya bermanfaat. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Tapi karena di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat pembesar lainnya, Abdullah bin Umar ini agak segan untuk menjawab. Malu untuk menjawab. Saya paling muda di sini. Saya paling kecil. Masa saya menjawab? Saya. Ada Abu Bakar, Umar di situ. Adabnya Abdullah bin Umar terhadap orang tua, orang yang lebih berumur. Kemudian karena tidak ada yang bisa jawab, akhirnya Nabi mengatakan hiyan nakhla. Pohon itu adalah pohon kurma. Setelah kembali ke rumah, Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya, Umar, Pak, tadi saya tahu jawabannya itu. Aku tahu jawabannya itu. Cuma karena saya malu-malu, saya tidak jawab. Akhirnya Umar mengatakan, "Lau ajabtah, seandainya kamu menjawab pertanyaan Nabi, lakana ahabba ilayya min humrin na'am." Seandainya kamu jawab pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, maka jawabanmu itu lebih saya sukai daripada humrun na'am, unta merah, harta yang banyak, harta yang mahal. Artinya ketika Abdullah bin Umar bisa menjawab pertanyaan Nabi yang tidak bisa dijawab oleh para sahabat lainnya, itu membuat bangga Umar bin Khattab. Anak biar bisa tidak jawab, yang penting anakku bisa jawab. Gitu? Jadi Umar bin Khattab mengatakan, coba nu jawab ki pertanyaannya Nabi. Baik. Yang di sini menunjukkan bahwa membuat orang tua itu bangga, artinya gembira, bahagia, itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Berarti kebalikannya, ketika kau mengecewakan kedua orang tua, artinya tidak sesuai dengan yang dia inginkan terhadap dirimu, kamu gagal atau kamu tidak berprestasi, biasanya membuat orang tua itu tidak senang atau kecewa. Apalagi kalau kau bikin malu satu kampung, itu dosa paling besar itu. Aibnya ditanggung sampai mati, mungkin dia tidak bisa lupa itu aib. Auzubillah. Itu dosa. Mungkin kamu dosamu itu aibnya itu dia bawa mati sampai mati. Anda tidak bisa. Bagaimana aib itu susah dibersihkan. Susah dibersihkan aib itu. Makanya hati-hati. Jangan mengatakan ini masa muda apa semua kita bebas. Kamu tidak bebas. Kamu harus jaga kehormatan dirimu dan kehormatan kedua orang tua, keluarga juga. Jadi al-isa'ah, menyakitinya, memukuli apa semua. Wa ada min ihsan. Terkadang ada juga yang tidak kusakiti, tapi tidak berbuat baik juga, sama sih. Artinya tidak nak ganggu, tidak apa, tapi nak cueki. Sama saja. Tidak dikasih apa-apa, tidak. Jadi berbuat baik, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, lawannya itu menyakiti atau tidak berbuat baik. Adamul ihsan. Wa kilahuma manhiun anhu. Kedua-duanya itu dilarang. Jadi berbuat baik itu memberikan ucapannya baik
Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita. Wa bidzil qurba. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna ma yanfa'una wa anfa'na wa barakana. Allahumma rabbana wa inna la yanfa' min qalbi la yash'a an la tashfa' min du'a la yastajibu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.